Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi surat dinas resmi dan surat pribadi. Langsung saja, pengertian. Pengertian dari surat dinas resmi adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Surat dinas biasanya juga disebut dengan surat resmi. Surat dinas hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi. Dengan kata lain, surat dinas tidak boleh ditulis oleh perorangan. Maka pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Yang kedua adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk orang lain atau instansi yang berisi menyangkut kepentingan pribadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat tidak resmi, santai, dan komunikatif. Keduanya dari surat dinas resmi dan pribadi itu memiliki perbedaan. Yang pertama, surat dinas resmi itu ditulis oleh instansi dan surat pribadi ditulis oleh secara pribadi. Lanjut. Nah, tujuan dari surat dinas resmi yang pertama, untuk menyampaikan pesan secara resmi antara lembaga atau instansi kepada perorangan atau instansi lain. Yang kedua, memberikan perintah atau tugas atau sanksi kepada seseorang yang ada di lembaga atau pegawai. Yang ketiga, melaporkan berbagai kegiatan atau perkembangan yang terjadi dalam sebuah instansi kepada pihak yang berwenang atau yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, jadi surat dinas resmi itu yakni mempunyai tujuan menyampaikan pesan secara resmi. Nah, biasanya itu kepada lembaga antara lembaga. Contoh, surat dinas resmi yang dibuat oleh MTSN 3 Blitar. Nah, itu akan dikirimkan kepada sekolah lain, contoh di MTSN 1 Blitar. Memberikan perintah atau tugas atau sanksi. Nah, biasanya di sekolah-sekolah pada umumnya surat dinas resmi itu digunakan untuk memberikan sanksi kepada seseorang atau siswa yang melakukan pelanggaran. Seperti itu. Sudah paham ya, teman-teman ya? Terus ada juga surat panggilan kepada orang tua yang dikirim ke sekolah, itu termasuk juga surat dinas resmi. Seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami? Oke, kalau begitu lanjut. Tujuan dari surat pribadi yang pertama mengungkapkan perasaan, yang kedua menyampaikan ide, yang ketiga memohon bantuan, yang keempat bertukar kabar, yang kelima menceritakan pengalaman. Nah, jadi yang surat dinas resmi itu membagi tujuan ya. Tipe surat pribadi itu ada namanya tujuan, yakni mengungkapkan perasaan. Nah, ketika sampai memiliki perasaan kepada orang lain atau mempunyai perasaan yang begitu ingin diungkapkan kepada seorang atau keluarga, itu bisa melalui surat pribadi. Contoh surat pribadi, nah itu bisa lewat chat, itu merupakan salah satu semi surat pribadi. Terus kemudian menyampaikan ide, biasanya itu menyampaikan ide suatu hal yang baru kepada orang lain dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu.
Perbedaan kedua surat tersebut. Yang pertama, ada pengirim, surat pribadi, individu, surat resmi, instansi atau lembaga. Penerima, keluarga, kawan, dan lain-lain. Instansi atau individu untuk bagi surat resmi. Nah, contohnya kayak tadi ya, untuk surat dinas resmi yang penerimanya individu itu biasanya seseorang yang kena sanksi atau SP. Yang ketiga sifatnya akrab, resmi. Nah, jadi bahasa yang digunakan agak berbeda ya. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas resmi itu baku. Ya, baku ya teman-teman. Sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yang baku gimana? Izin itu baku pakai Z. Terus teknik, nah itu baku. Yang terhormat, nah itu juga baku. Yang tidak baku gimana? Izin, belum pakai O, seperti itu ya. Terus bahasa akrab sesuai tata etika atau sopan santun bergantung pada siapa penerima surat. Nah, jadi surat resmi itu memang itu bersifatnya akrab sekali ya teman-teman. Tapi harus memperhatikan etika bersopan santun. Contohnya surat pribadi yang harus sopan santun. Nah, itu adalah ketika sampean itu izin tidak masuk atau sakit kepada sekolah harus membuat surat secara pribadi ditujukan kepada kelas atau wali kelas. Nah, itu ditulis dengan gaya bahasa yang sopan santun. Seperti itu ya. Terus bahasa surat resmi, format singkat dan jelas. Yang saya katakan tadi harus bersifat formal atau sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Isi, nah isi menanyakan kabar, keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Untuk surat resmi, pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dan lain-lain. Nah, unsur-unsur yang pertama ada titi mangsa. Nah, titi mangsa pada surat pribadi itu terletak di bagian kiri surat atau di sebelah tangan kanan seperti itu. Ada kop surat. Nah, kop surat untuk surat dinas resmi ada kop surat. Nah, bagian kanan atas pojok atau sisi kiri tangan kiri, nah itu ada namanya logo lembaga. Kemudian sampingnya itu ada nama lembaga. Ke bawahnya lagi ada tulisan kecil, ada alamat lembaga dan juga email atau web lembaga. Terus ke bawahnya lagi ada nomor surat, ada tanggal pembuatan surat dan lampiran perihal. Itu termasuk dalam suatu namanya kepala surat. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua lagi ada persamaan juga alamat tujuan surat. Nah, dari surat pribadi alamat itu ditulis secara detail ya teman-teman. Contohnya untuk sahabatku Doni di Kediri, jalan Jalan Kemerdekaan nomor 1. Kalau surat dinas resmi, alamat tujuannya ya cuma ditulis kepada Kepala Sekolah MTSN 3 Blitar di tempat. Seperti itu ya. Itu contohnya. Yang kedua adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka untuk surat pribadi itu bebas ya teman-teman ya. Biasanya menggunakan pantun, biasanya menggunakan kata-kata indah atau salam seperti itu. Kalau surat dinas resmi itu harus bersifat singkat. Nah, contoh dengan hormat, Assalamualaikum, cukup situ saja. Ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya ada
kata-kata pengantar ya teman-teman, ada kata-kata mutiara biasanya di surat pribadi. Kalau surat dinas resmi itu langsung merujuk ke isi seperti itu. Terus isi surat. Nah, isi surat yang saya terangkan tadi di awal. Terus yang ke ada penutup surat, keduanya ada penutup surat ya. Nah, untuk penutup surat biasanya kalau surat pribadi itu ada kata-kata terakhir yang kayak gini. Aku tunggu balasan darimu. Seperti itu. Kalau surat dinas resmi itu hanya ucapan terima kasih atau salam penutup. Seperti itu, ya. Terus yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Nah, untuk surat pribadi itu langsung nama penulis dari surat. Terus untuk surat dinas resmi itu berbeda. Biasanya ada namanya kepala lembaga atau kepala instansi untuk mengetahui seperti itu. Terus yang penulis surat itu ada di sebelahnya itu ada tanda tangan penulis surat. Contoh, kepala sekolah mengetahui, kepala sekolah MTSN 3 Blitar. Terus sampingnya lagi ada wali kelas 7. Kelas 7 tanda tangan nama seperti itu contohnya. Nah, ini adalah contoh surat dinas resmi seperti ini, yakni dari organisasi siswa intrasekolah kayak gini. Lanjut, ini adalah contoh surat pribadi ya, bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, sudah habis teman-teman ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, atau apabila ada kekeliruan dalam pengucap saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.